Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aquarius. Ya, untuk spesifiknya pembacaan ini melihat bagaimana situasi terkini atau dalam waktu yang sangat dekat hubungan perselingkuhannya Aquarius dengan si dia ya. Tapi seperti biasa sebelum memulai mari harus ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai. Situasi Aquarius dengan selingkuhannya adalah, wah, ya. Nah, jadi begini ya. Kalau mari lihat nampaknya gairah ya, gairah untuk bersama, gairah untuk minimal berjumpa, minimal untuk bercerita di sini tuh sebenarnya masih cukup menyala ya di dalam diri mereka berdua, walaupun untuk beberapa waktu belakangan ini nampaknya ada ya jarak terpisah antara Aquarius dengan selingkuhannya gitu ya. Beberapa sepertinya ada gambaran hubungan ini seolah-olah telah berakhir gitu ya. Karena ya memang perjumpaan untuk beberapanya perjumpaan sudah tidak ada gitu ya, komunikasi sudahlah tidak terjalin gitu ya. Nah tetapi itu hanya gambaran di luar gitu, karena kalau di dalam diri, dalam pikiran, dalam perasaan ini masih saling mengingat gitu lah ya, masih datang di situ tuh rasa kangennya gitu ya, ingin bersua, ingin berjumpa gitu ya, ya ingin ngobrol gitu ya. Nah di sana, tetapi memang kalau dalam dunia nyatanya tidak ada pergerakan gitu ya, tidak ada upaya untuk mulai menghubungi gitu ya, terutama belakangan hari ini di sana tak ada upaya untuk datang menjumpai gitu ya. Nah, terutama udah yang kayak sebulanan belakangan ini ya, bisa-bisa memang sudah kayak close komunikasi ya, tidak ada di sana intensitas pertemuan ya, enggak usahlah intensitas, sekali berjumpa aja dalam 1 bulan belakangan ini, mari lihat ya tidak ada gitu ya. Ya paling kencengnya hanya seperti bertukar kabar singkat. Tapi itu tuh pun mari lihat hanya akan terjadi kepada segelintir kasus perselingkuhannya Capricorn gitu ya. Yang lebih besarnya ya enggak ada di sana itu tuh koneksi antara mereka berdua. Koneksi di dunia nyata tidak ada, tapi koneksi di dunia batin waduh kenceng, terutama dari si selingkuhannya Aquarius ini ke Aquarius gitu ya. Ya boleh jadi memang Aquarius tidak akan mengerti gitu loh, bagaimana sebenarnya kondisi dan keadaan si selingkuhannya ini kepada dirinya ya, bahwa ternyata ya si selingkuhan masih mencintai dirinya ya. Makanya di situ tuh acap kali datang rasa rindu di situ. Bahkan di sini bisa kayak yang resah, gelisah gitu ya, marah ya, marah pada keadaan, kok keadaan kayak gini sih gitu, masa iya sih nggak bisa meluangkan waktu untuk aku, cari cara kek gimana biar ketemu sama aku gitu ya. Lah kamu yang sudah deketin aku ketika aku buka diri malah kamu menghilang lari. Nah misalnya di situ ya. Jadi sempet ini kalau mari lihat sakit gitu ya, sakit banget secara mental ya. Ini selingkuhannya
Aquarius ketika melihat Aquarius kok kayaknya bikin energinya dia cukup jeblok ya ke relationshipnya mereka berdua. Jadi ini tuh gambaran bikin energi jeblok itu seperti yang tiba-tiba menutup diri, menjauh, bilangnya ini diselesaikan saja gitu ya, nggak mau lagi dan ya sebagainya gitu ya. Wah, sempat itu bikin selingkuhannya Aquarius cukup meradang gitu loh, ngamuk, nggak bisa terima gitu. Wah, seenak-enaknya kamu ya, aku udah cinta kamu, aku udah sayang kamu, aku udah terima kondisi dan keadaannya kita gitu ya, aku udah ridho jadi orang ketiga misalnya, ya aku ridho bukan jadi orang yang satu-satunya, padahal ya aku ingin aku yang jadi raja dalam hidupnya kamu, aku jadi ratu dalam hidupnya kamu ya, tapi ternyata kamu ngedeketin aku, kamu sudah punya raja dan punya ratu dan aku hanya berposisi sebagai dayang-dayang gitu ya, dayang kunti gitu ya. Ya aku udah mau jadi orang ketiganya kamu, aku udah turunin standar hidupnya aku gitu ya. Tadinya aku tuh paling ogah kalau jadi orang ketiga, tapi ya demi kamu, demi kita gitu ya. Ya aku rela gitu, tapi kok kamu seenak itu ya, tidak menghargai pengorbanannya aku, tidak menghargai effort apa yang sudah aku lakukan. Kamu tidak hargai betapa tulusnya cintaku ini padamu gitu. Bisa ini berdramatis ya pasangan selingkuhannya Aquarius, tapi ya mungkin bukan berdramatis nambah-nambahin skenario ya, lebay gitu ya, enggak, tapi ya memang seturut dengan fakta gitu ya, seturut dengan fakta ya, dia di situ tuh apa ya, seturut dengan fakta, dia bertingkah laku gitu loh ya, dia bertingkah laku di sana sesuai dengan senyata-nyatanya apa yang sudah dia lakukan, bagaimana sesungguhnya perasaannya dia gitu ya. Nah di sana adalah sempat itu tuh agaknya heboh, dramatis gitu loh, heboh, nangis lah, ngamuk lah gitu ya, ada atraksi pertunjukan gitu ya, bukan pertunjukan sih, kok pertunjukannya, ada di situ tuh atraksi peragaan gitu loh, kayak mana pikiran yang tidak bisa menerima, perasaan yang pikiran yang menolak, perasaan yang tidak bisa menerima ya. Sempat ini tuh bisa jadi ngamuk gitu ya, marah besar gitu ya, bahkan mungkin untuk beberapa kasus cukup mengusik gitu, karena ketidakterimaan itu tuh mau ini agaknya nekat karena terbawa emosi gitu ya, bisa agaknya cukup ingin memberikan tamparan keras tanda kutip ya kepada Aquarius kemarin hari ke dia gitu ya. Tapi ya situasi yang seperti itu mari lihat ya ndaklah berkepanjangan gitu ya, apalagi kalau ya tiba-tiba datang kesadarannya dia, ngapain juga aku seperti ini ya. Nah ada datang kesadaran untuk melihat kondisi dan keadaan lanjutan gitu ya, misalnya begini, iya ya, ngapain juga aku memaksakan seseorang yang tidak ingin bersama dengan aku. Oh iya ya, aku kan hanya memang orang ketiga ya, terlepas dari bagaimana aku telah menerima dia apa adanya, tapi ya ada resiko di situ ya. Jadi dia kayak yang sadar resiko, sadar bahwa hubungan ini tuh dia jalani karena memang keputusannya dia juga gitu ya, bukan sebab karena rayuan maut, rayuan gombal, upaya usahanya Aquarius gitu ya. Jadi kayak yang ada di situ tuh bertanggung jawab bahwa keadaan yang seperti ini yang dia alami dengan Aquarius ini, ya itu juga keputusannya dia, ada kontribusinya dia di sana gitu. Nah jadi mari lihat ya sudah. Nah pada akhirnya di sini pasangan selingkuhannya Aquarius ya memilih menerima lah ya
menerima lanjutan. Setelah dulu menerima jadi orang ketiga, ya sekarang menerima, ya inilah resiko sebagai orang ketiga, misalnya seperti itu ya. Nah, di sana. Nah, jadi ketika proses penerimaan itu dia jalani di sini ya, selingkuhannya Aquarius untuk saat sekarang, mari lihat jauh lebih anteng, jauh lebih tenang gitu ya. Jadi dia sudah dapat juga cara gitu ya, cara langkah apa yang memang jauh lebih tepat yang harus dia lakukan di sini gitu ya. Ya itu ya tadi, jangan lagi heboh-heboh, ndak lagi ribut-ribut gitu ya. Yang menikmati aja, menikmati ketika rindu itu datang, menikmati rasa sakit juga bisa di sana gitu ya. Ya menikmati rasa cinta yang tidak berbalas dengan indah misalnya seperti itu ya. Nah jadi ya dia merayakan aja lah ini ya, kalau mari lihat dia merayakan aja lah warna-warna dalam kehidupannya dia ya, terutama dalam hal kisah percintaannya dia dengan Aquarius ini gitu. Nah Aquarius sendiri di sana ya dia bukannya cuek, dia bukannya acuh abai gitu ya 100% ke si selingkuhannya ini. Walaupun dia tidak melakukan upaya menghubungi, mengajak berjumpa gitu ya, tapi masih terfikir gitu ya, masih kayak dia lagi ngapain ya, sedang apa ya. Nah masih ada seperti itu ya. Dia ngerti lah bahwa apa yang dia lakukan dalam hubungannya mereka berdua ini memang ini tuh bisa kayak tidak adil bagi si selingkuhannya ini. Cuman ada kondisi dan keadaannya Aquarius ya yang saat ini tuh membuat dia tuh menahan diri ya, menahan diri untuk tidak terhubung seperti biasanya ya antara dirinya dengan si selingkuhannya ini. Masih dilematis gitu, tak hubungi atau enggak ya, tak ajak jumpa atau enggak ya gitu ya. Cukup dilematis gitu energinya Aquarius di saat ini. Jadi belum mengerti juga sesungguhnya bagaimana ini selanjutnya ya, bagaimana aku selanjutnya gitu loh. Apakah memang aku benar-benar close saja hubungan ini, apakah memang aku hapus saja si selingkuhanku ini tuh dari hidupku gitu ya, jejaknya dihilangkan saja gitu ya, tidak diakui saja sampai selama-lamanya keberadaan si selingkuhanku ini. Masih dilema-dilema di situ gitu ya, masih dilema-dilema. Kalau tarikan untuk membuat si selingkuhan ini masih menunggu dia gitu ya, masih membuka diri kepada dia, wow kuat, masih kuat di sini. Jadi ibaratnya gini, yang maunya walaupun hubungan tidak seperti apa yang diharapkan oleh ini ya, pemikirannya Aquarius ya, maunya si selingkuhanku ini walaupun dia tidak aku hubungi seperti biasanya, walaupun perjumpaan komunikasi tidak terjalin seperti biasanya gitu ya, tapi aku tuh berharap kalau si selingkuhanku ini masih menunggu aku, masih menanti aku. Jadi kapan datang energiku yang besar, berani melanjutkan hubungan perselingkuhan bersama dengan si dia masih memberikan kesempatan gitu ya. Dia masih membuka dirinya kepada aku gitu loh. Saat ini kan memang ada rasa takut, ada rasa resah, gelisah, tidak berani akan konsekuensi ya. Itu tuh modelnya Aquarius, agak kurang berani dia pada konsekuensi mau melanjutkan relationship ini gitu. Nah jadi ya mungkin Aquarius masih kayak ada di situ ya, duga-duganya dia ya, sekarang aku nggak berani, tapi jangan-jangan suatu saat aku berani nih
gitu ya. Atau ya jangan-jangan satu saat adalah kemurahan hatinya semesta, atau adalah sebuah kejadian tiba-tiba gitu ya, yang membuat aku dan si selingkuhanku ini tuh kembali bersama gitu ya. Masih ada datang pikiran-pikiran seperti itu ya di dalam benaknya Aquarius ini. Jadi disitulah Aquarius itu tuh masih berharap gitu loh, bahwa si selingkuhan ini tuh masih sabar menunggu dirinya, sabar tabah menghadapi ya kondisinya ya lagi seperti ini. Dia lagi tanda kutip ya, dia lagi tidak yakin, dia lagi tidak berani, mungkin ya bahasa agak kasarnya ya dia lagi mental cemen gitu ya, lagi mental pecundang gitu ya, di saat ini menghadapi relationship bersama dengan si selingkuhan gitu ya. Ya tetapi ya Aquarius kayak ngerasa bahwa dia nggak akan selamanya seperti ini, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dia tidak akan selamanya pengecut seperti ini, jangan-jangan nanti di masa depan ada kemungkinan kemudahan bisa terkoneksi dengan si selingkuhan. Nggak tahu lah caranya, entah tiba-tiba dia dapat ide baru gimana caranya biar perselingkuhan dengan si seseorang ini bisa disimpan rapat tanpa harus menghadapi konsekuensi dari si pasangan sah misalnya. Nah seperti itu ya. Atau ya dia punya keberanian nekat suatu saat gitu ya, bolos, mau ketahuan sama pasangan sah kek, mau kena hujat kek gitu ya, mau kena kutuk di neraka kek gitu ya, bolos, nggak peduli, pokoknya aku dengan dia. Nah jadi jangan-jangan memang Aquarius lagi menunggu momentum-momentum dorongan energi dari dalam dirinya dia, atau ya kemudahan lah ya dari semesta barangkali seperti itu ya, biar mereka berdua masih bisa dapat terkoneksi, bisa dapat terhubung. Tapi ya secara garis besarnya, kalaupun belakangan hari, bukan garis besar ya, tapi ada kemungkinan besarnya juga gitu ya, jikapun kemarin hari Aquarius ini tuh sempat agak-agak menjauh, sempat agak-agak menghindar dari si selingkuhan, ini cepat atau lambat datang lagi nih Aquarius ini gitu ya, datang lagi. Nggak bisa benar-benar pergi. Beberapa bisa. Ya sih aku nggak mau, aku nggak benar-benar pergi, bukannya aku nggak bisa ya. Cuman ya bikinlah alasan gitu ya. Ya maunya dia aja lah yang pergi, bilangin si selingkuhannya ini. Ya maunya dia aja lah yang menutup diri dari aku. Tapi sebentar kemudian ya berubah lagi. Ya seperti kata Mari lagi ya, bahwa si selingkuhan ini tuh masih tetap sabar menunggu dia, menanti dia, mencintai dirinya. Namanya orang dilema ya, sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D. Begitu modelnya Aquarius ya. Nah jadi cepat atau lambat memang interaksi masih akan terjadinya ini, walaupun mungkin tidak seintens seperti yang kemarin-kemarin hari ya, begitu ya untuk dalam waktu dekat. Tapi ya nanti di masa depan sana nggak ngerti lah apa kemudian intens banget lagi ya, terjadi perubahan yang cukup besar gitu ya, terhubung lagi, bahkan mungkin menikah dan sebagainya ya, who knows gitu ya. Tapi ya kalau energi saat sekarang atau dalam waktu dekat ya masih akan ada ini say hello-nya minimal seperti itu ya. Masih akan datang lagi ini ya Aquarius ke si selingkuhannya ini gitu. Walaupun si selingkuhan tidak yang melakukan pendekatan gitu ya, tidak yang melakukan upaya biar terjadi koneksi keterhubungan, nanti Aquarius yang curi-curi waktu atau genjot-genjot energi nekatnya dia. Nah, seperti itu ya. Oke, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Leo. Berikut ada energi dari Aries, Libra masuk, ada energi dari Sagittarius, Pisces hadir, Virgo ada di sana energinya, Cancer energinya ada, dan energi dari Capricorn beserta Libra menutup pembacaan kita kali ini. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.